Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis istighfar di kolom komentar, dengan harapan agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan saling menghormati. Seorang suami memiliki kewajiban untuk membimbing, melindungi, dan mencintai istrinya dengan baik sesuai ajaran Islam. Namun, ada beberapa kesalahan besar yang bisa membuat hati istri hancur dan sulit untuk memaafkan. Berikut adalah 15 dosa suami dalam rumah tangga yang bisa merusak keharmonisan dan kepercayaan istri. 1. Mengabaikan kewajiban nafkah. Salah satu kewajiban utama seorang suami dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya." Al-Quran Surat An-Nisa 34. Suami yang menelantarkan nafkah tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam berarti telah berbuat zalim terhadap istri dan keluarganya. Bahkan, Rasulullah menegaskan bahwa suami yang tidak memenuhi nafkah keluarganya termasuk dalam golongan orang yang berdosa besar. Tidak sedikit kasus di mana istri terpaksa bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena suami malas atau sengaja lari dari tanggung jawab. Hal ini tentu menyakiti hati istri, karena dalam Islam, beban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami, bukan istri. Lebih menyedihkan lagi jika seorang suami justru lebih mengutamakan keinginannya sendiri, seperti membeli barang mewah, merokok, atau menghabiskan uang untuk hobinya, sementara kebutuhan istri dan anak-anaknya terabaikan. Sikap seperti ini bisa membuat istri merasa tidak dihargai dan kehilangan rasa hormat kepada suaminya. Maka, sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, harus memahami bahwa menafkahi keluarga bukan hanya kewajiban duniawi, tetapi juga ibadah yang akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bersikap kasar dan suka melakukan kekerasan. Seorang suami yang kasar terhadap istrinya, baik dengan kata-kata maupun tindakan, adalah suami yang jauh dari ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku." Hadis riwayat Tirmidzi. Namun, banyak istri yang mengalami perlakuan kasar dari suaminya, baik berupa kata-kata yang menyakitkan, makian, penghinaan, bahkan kekerasan fisik. Bentakan, caci maki, dan ancaman dapat meninggalkan luka mendalam dalam hati istri, bahkan lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Dalam beberapa kasus, suami yang terbiasa kasar merasa bahwa istrinya adalah miliknya yang bisa diperlakukan sesuka hati. Padahal, dalam Islam, suami dan istri adalah mitra yang harus saling melengkapi dan menghormati. Jika suami terus bersikap kasar, istri bisa kehilangan rasa cinta dan hormat. Rasa trauma yang ditimbulkan akibat kekerasan ini bisa membuat istri sulit untuk memaafkan, bahkan bisa menyebabkan rumah tangga hancur. Maka, seorang suami harus belajar mengendalikan emosi, memahami pentingnya komunikasi yang baik, dan selalu meneladani akhlak Rasulullah dalam memperlakukan istri dengan kelembutan dan kesabaran. 3. Selingkuh atau berzina. Perselingkuhan adalah salah satu pengkhianatan terbesar dalam rumah tangga. Ketika seorang suami menduakan istrinya, baik dengan wanita lain secara langsung maupun melalui hubungan emosional di media sosial, hati istri akan terluka sangat dalam. Islam telah menegaskan bahwa zina adalah dosa besar yang harus dijauhi. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra 32. Tidak hanya dalam bentuk hubungan fisik, tetapi juga hubungan yang dimulai dari pesan singkat, pertemanan yang terlalu dekat, atau kebiasaan suami menyukai wanita lain di media sosial, semuanya bisa mengarah pada perselingkuhan yang akhirnya merusak rumah tangga. Banyak istri yang merasa sulit memaafkan suaminya yang berselingkuh, karena rasa sakit akibat pengkhianatan ini sangat mendalam. Kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap ketika suami memilih untuk bermain api dengan wanita lain. Selain itu, akibat dari perselingkuhan bisa berdampak luas, seperti rusaknya keharmonisan keluarga, anak-anak yang kehilangan sosok ayah yang dapat dipercaya,
dan bahkan berakhirnya pernikahan dalam perceraian. Oleh karena itu, seorang suami harus selalu menjaga hatinya, menghindari godaan, dan selalu ingat bahwa kesetiaan kepada istri adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. 4. Tidak menjalankan kewajiban sholat. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, suami seharusnya menjadi teladan dalam ibadah. Namun, banyak suami yang justru lalai dalam menjalankan kewajiban sholat. Rasulullah bersabda, "Perjanjian antara kami, kaum muslimin, dengan mereka, orang-orang kafir, adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat adalah tiang agama. Jika seorang suami malas sholat atau bahkan meninggalkannya, maka bagaimana mungkin ia bisa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga? Seorang istri yang taat kepada Allah tentu akan merasa sedih dan kecewa jika suaminya tidak menjalankan sholat. Bagaimana bisa keluarga mendapatkan keberkahan jika kepala rumah tangga sendiri tidak dekat dengan Allah? Tidak hanya itu, suami yang tidak sholat seringkali memiliki karakter yang jauh dari nilai-nilai Islam, seperti mudah marah, tidak sabar, dan kurang memiliki rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, suami harus menyadari bahwa sholat bukan hanya kewajiban pribadi, tetapi juga kewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga agar selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. 5. Tidak menghargai istri. Dalam pernikahan, rasa saling menghormati adalah kunci utama keharmonisan. Namun, banyak suami yang menganggap istri sebagai sosok yang lebih rendah, tidak menghargai pendapatnya, dan bahkan sering meremehkannya. Padahal, Islam mengajarkan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan baik dan penuh penghargaan. Suami yang tidak menghargai istri seringkali menunjukkan sikap seperti menganggap pendapat istri tidak penting dalam keputusan keluarga, membanding-bandingkan istri dengan wanita lain, menghina fisik atau kelemahan istri, tidak peduli dengan perasaan istri. Perlakuan seperti ini bisa sangat menyakitkan bagi istri dan membuatnya merasa tidak dihargai dalam rumah tangga. Jika seorang suami terus bersikap demikian, istri bisa kehilangan rasa cinta dan akhirnya merasa tidak bahagia dalam pernikahan. Seorang suami yang baik adalah yang selalu menghargai istrinya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan menghormati dan mengapresiasi istri, rumah tangga akan semakin harmonis dan penuh berkah. 6. Pelit dan tidak dermawan. Salah satu sifat yang paling dibenci dalam rumah tangga adalah pelit. Dalam Islam, suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Namun, ada suami yang memiliki penghasilan cukup, tetapi enggan memberikan nafkah yang layak bagi keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, terlalu pelit, dan janganlah pula kamu terlalu mengulurkannya, terlalu boros, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal." Al-Quran Surat Al-Isra 29. Banyak istri yang merasa sakit hati karena suaminya lebih suka menghabiskan uang untuk dirinya sendiri, membeli barang-barang mahal, merokok, atau nongkrong bersama teman-temannya, sementara kebutuhan istri dan anak-anak diabaikan. Ada juga suami yang hanya memberikan uang secukupnya tanpa peduli apakah istrinya cukup atau tidak. Sikap pelit ini tidak hanya mencerminkan kurangnya tanggung jawab, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian suami terhadap kebahagiaan keluarganya. Istri bisa merasa tidak dihargai dan akhirnya kehilangan rasa hormat kepada suaminya. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus memahami bahwa memberi nafkah kepada istri dan anak-anak adalah salah satu bentuk ibadah yang akan mendapatkan pahala besar. Rasulullah bersabda, "1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu." Hadis riwayat Muslim. Jadi, jangan sampai seorang suami menjadi orang yang pelit terhadap keluarganya, karena hal itu bisa menjadi sumber kebencian dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. 7. Sering membawa masalah keluarga ke orang lain. Setiap rumah tangga pasti menghadapi masalah, baik kecil maupun besar. Namun, ada suami yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan justru sering mengadu ke orang lain, baik itu keluarga, teman, atau bahkan orang yang tidak seharusnya. Sikap ini sangat menyakitkan bagi istri karena masalah yang seharusnya bisa diselesaikan berdua malah menjadi bahan pembicaraan di luar. Apalagi jika suami menceritakan keburukan istri atau mengeluhkan pernikahannya kepada orang lain. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya dan istrinya berhubungan dengannya, lalu ia menyebarkan rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Membawa masalah rumah tangga keluar bisa menimbulkan berbagai dampak buruk,
seperti munculnya fitnah, campur tangan pihak ketiga yang tidak diperlukan, dan semakin memburuknya hubungan suami istri. Seorang suami harus belajar untuk menjadi pemimpin yang dewasa dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Jika memang butuh nasihat, carilah orang yang benar-benar bisa dipercaya dan bijak dalam memberi solusi, seperti ulama atau orang tua yang bisa memberikan pandangan Islam dalam menyelesaikan masalah. 8. Malas bekerja dan bergantung pada istri. Dalam Islam, suami bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarganya. Namun, ada suami yang justru malas bekerja dan lebih suka bergantung pada istri. Mereka enggan berusaha, tidak mencari pekerjaan, atau lebih memilih hidup santai sementara istrinya harus bekerja keras mencari nafkah. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Seorang istri akan merasa sangat kecewa jika suaminya tidak memiliki semangat kerja dan hanya mengandalkan penghasilannya. Apalagi jika suami masih memiliki tenaga dan kesempatan untuk bekerja tetapi tidak mau berusaha. Ini adalah bentuk ketidakbertanggungan yang sangat menyakiti hati istri. Jika seorang suami benar-benar sedang dalam kondisi sulit, misalnya kehilangan pekerjaan atau sakit, tentu istri akan memahami dan mendukungnya. Namun, jika kemalasan ini menjadi kebiasaan, maka istri bisa kehilangan rasa hormat dan akhirnya hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Sebagai kepala keluarga, suami harus memiliki semangat kerja dan tanggung jawab dalam mencari nafkah. Jangan sampai istri merasa seperti menanggung beban sendiri dalam rumah tangga, karena suami tidak mau berusaha. 9. Tidak mau membantu pekerjaan rumah. Rumah tangga bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang berbagi tugas. Sayangnya, masih banyak suami yang berpikir bahwa urusan rumah adalah tanggung jawab istri sepenuhnya. Mereka enggan membantu pekerjaan rumah, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Padahal, Rasulullah sebagai suri teladan bagi umat Islam adalah sosok yang sangat ringan tangan dalam membantu istri di rumah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya bagaimana kebiasaan Rasulullah di rumah, dan beliau menjawab, beliau membantu pekerjaan keluarganya, dan apabila datang waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Suami yang enggan membantu pekerjaan rumah cenderung membuat istri merasa lelah, terbebani, dan tidak dihargai. Terlebih jika istri juga bekerja di luar rumah, tetapi tetap harus mengurus semua pekerjaan rumah tanpa bantuan suami. Membantu istri dalam urusan rumah tangga bukanlah sesuatu yang merendahkan martabat seorang suami. Justru itu adalah bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga. 10. Memperlakukan istri seperti pembantu. Seorang suami seharusnya memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang dan penghormatan, tetapi ada suami yang justru memperlakukan istrinya seperti pembantu. Mereka hanya menyuruh istri untuk mengurus rumah, mengurus anak, memasak, dan melayani segala kebutuhannya tanpa memberikan penghargaan atau rasa terima kasih. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah kemitraan, bukan hubungan majikan dan pembantu. Rasulullah bersabda, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Istri yang merasa hanya dijadikan sebagai pembantu dalam rumah tangga akan kehilangan kebahagiaan dan cinta dalam pernikahan. Mereka akan merasa tidak dihargai dan hanya diperlakukan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan suami. Seorang suami harus memahami bahwa istri juga manusia yang memiliki perasaan dan hak untuk diperlakukan dengan baik. Menghargai dan membantu istri dalam pekerjaan rumah adalah tanda kasih sayang dan bentuk tanggung jawab sebagai suami yang baik. 11. Tidak adil dalam poligami. Islam membolehkan poligami dengan syarat suami mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Namun, banyak suami yang menjalankan poligami tanpa memahami tanggung jawabnya, sehingga menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan bagi istri pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja." Al-Quran Surat An-Nisa 3. Banyak kasus di mana suami menikah lagi tanpa mempertimbangkan perasaan istri pertama. Bahkan, ada yang menyembunyikan pernikahan kedua atau lebih dari istri pertamanya, yang akhirnya menimbulkan kekecewaan mendalam dan perasaan dikhianati. Ketidakadilan dalam poligami bisa berupa tidak membagi nafkah secara adil, tidak membagi waktu secara adil antara istri-istrinya, mengabaikan istri pertama setelah menikah lagi, lebih memprioritaskan istri baru dibanding istri lama. Jika seorang suami tidak mampu bersikap adil, maka sebaiknya ia tidak berpoligami. Sebab, ketidakadilan dalam rumah tangga bisa menjadi penyebab seorang suami dihisap berat di akhirat kelak. Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong kepada salah satunya, tidak adil, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan sebelah tubuhnya miring. Hadis riwayat Abu Daud. Poligami bukan hanya soal keinginan, tetapi juga amanah yang sangat berat. Jika tidak mampu menanggungnya, lebih baik tetap setia kepada satu istri dan menjaga rumah tangga dengan baik. 12. Tidak mendidik anak dengan baik. Anak adalah amanah besar yang harus dijaga dan dididik oleh orang tuanya, terutama oleh ayah sebagai kepala keluarga. Namun, ada banyak suami yang tidak peduli dengan pendidikan anak, baik pendidikan agama maupun moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Al-Quran Surat At-Tahrim 6. Banyak istri yang merasa kecewa karena suaminya hanya fokus bekerja dan tidak mau terlibat dalam mendidik anak. Padahal, seorang ayah seharusnya menjadi teladan dalam akhlak, ibadah, dan tanggung jawab. Kesalahan suami dalam mendidik anak bisa berupa tidak mengajarkan sholat dan nilai-nilai agama, membiarkan anak tumbuh tanpa bimbingan yang baik, tidak peduli dengan pergaulan dan lingkungan anak, terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga tidak punya waktu untuk anak. Jika suami tidak mengambil peran dalam mendidik anak, maka istri akan merasa terbebani sendirian. Hal ini bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena istri merasa bahwa suami tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah. Seorang suami harus ingat bahwa anak bukan hanya tanggung jawab istri, tetapi juga tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam keluarga. Ia harus aktif dalam mendidik, mengajarkan akhlak yang baik, dan membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang syalih dan syalihah. 13. Terlalu sibuk dengan pekerjaan dan melupakan keluarga. Bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami. Namun, jika pekerjaan membuat suami terlalu sibuk hingga melupakan istri dan anak-anaknya, maka itu bisa menjadi masalah besar dalam rumah tangga. Banyak suami yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, lembur, atau bahkan mengalihkan perhatiannya ke hobi dan teman-teman, sementara keluarganya dibiarkan begitu saja. Hal ini bisa membuat istri merasa kesepian, kurang diperhatikan, dan kehilangan kasih sayang suami. Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Rasulullah, meskipun memiliki tugas besar sebagai pemimpin umat, tetap meluangkan waktu untuk keluarganya. Kesalahan yang sering dilakukan suami karena terlalu sibuk bekerja antara lain: jarang berkomunikasi dengan istri, tidak memiliki waktu berkualitas dengan anak-anak, tidak pernah bertanya tentang perasaan dan kebutuhan istri, menganggap rumah hanya sebagai tempat istirahat, bukan tempat membangun kebersamaan. Jika terus dibiarkan, hubungan suami istri bisa semakin renggang, dan istri bisa kehilangan rasa cinta serta kepercayaan. Oleh karena itu, seorang suami harus pintar dalam mengatur waktu, memastikan bahwa keluarga tetap menjadi prioritas, dan selalu meluangkan waktu untuk berkumpul bersama istri dan anak-anak. 14. Tidak menjaga pandangan. Dalam Islam, menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada suami yang tidak bisa menjaga pandangannya dari wanita lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya." Al-Quran Surat An-Nur 30. Istri akan merasa sangat terluka jika suaminya sering melihat wanita lain, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Hal ini bisa membuat istri merasa tidak dihargai, tidak cukup bagi suaminya, dan bahkan bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk tidak menjaga pandangan yang sering dilakukan suami: sering melihat wanita lain dengan penuh nafsu, mengikuti akun-akun media sosial yang menampilkan wanita berpakaian tidak sopan, terlalu akrab dengan teman wanita di tempat kerja atau lingkungan sosial. Seorang suami yang tidak menjaga pandangannya bisa dengan mudah tergoda untuk melakukan dosa yang lebih besar, seperti selingkuh atau zina. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk selalu menundukkan pandangan dan menjaga hati agar tidak tergoda oleh godaan dunia yang bisa merusak rumah tangga. 15. Tidak mau meminta maaf dan mengakui kesalahan. Dalam rumah tangga, konflik dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, ada suami yang memiliki sifat keras kepala dan enggan untuk meminta maaf, meskipun ia jelas-jelas bersalah. Sikap seperti ini bisa membuat istri merasa tidak dihargai dan semakin kecewa. Rasulullah bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Kesalahan yang sering dilakukan suami dalam hal ini adalah selalu merasa benar dalam setiap masalah, tidak mau mengakui kesalahan meskipun sudah jelas,
menganggap meminta maaf adalah tanda kelemahan, mengabaikan perasaan istri dan membiarkan masalah berlarut-larut. Jika seorang suami tidak mau meminta maaf, istri bisa merasa sakit hati dan hubungan rumah tangga bisa semakin jauh dari keharmonisan. Padahal, meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kebesaran hati dan kedewasaan. Seorang suami harus belajar untuk lebih rendah hati, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf jika memang ia bersalah. Dengan begitu, hubungan dengan istri akan menjadi lebih harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Rumah tangga yang harmonis dibangun dengan cinta, tanggung jawab, dan saling menghormati. Suami sebagai pemimpin keluarga harus menjalankan perannya dengan adil, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, jika seorang suami sering melakukan dosa besar seperti mengabaikan nafkah, bersikap kasar, selingkuh, dan tidak menghargai istri, maka keharmonisan rumah tangga bisa hancur dan kepercayaan istri sulit dipulihkan. Kesalahan bisa terjadi, tetapi yang terpenting adalah kesediaan untuk berubah. Suami yang baik adalah yang mau belajar, meminta maaf, dan memperbaiki diri. Jangan biarkan ego menghancurkan cinta yang telah dibangun. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing, rumah tangga bisa menjadi ladang ibadah yang penuh berkah. Semoga kita semua bisa menjadi pasangan yang lebih baik dan mendapat ridha Allah dalam rumah tangga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.